Akses jalan mana? Yang mana? Yang dibuat one way itu Pak Haji. Berarti gitu. Harus karpu aja lah. Iya. Suka-suka lah. Iya, betul. Silakan latihkan dulu dia. Masak kopi dulu. Iya, dia tahu dia. Jangan, tak pernah masak kopi. Ah, tapi dia kopi. Aja kopi. Baik, ya, Sir. Tahu Pak Haji. Pada datang ke Dora FM menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan apa pikiran-pikirannya di Dora FM ini supaya apa? Supaya pengetahuan-pengetahuan yang para saudara mau sampaikan kepada warga itu lebih tepat dan lebih rapi. Dora FM, yes. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa Pak Haji subscribe. Oh, jangan lupa subscribe dan like ya. Iya. Dalam hal ini kami ingin berbincang-bincang tentang seputaran karya-karya Pak Bob lah yang selama ini kami tengok di dunia politik. Pak Bob dari anggota DPRD Kabupaten Meranti masuk jenjang ke anggota DPR Provinsi dan sampai saat ini menjadi Bupati Kepulauan Meranti. Ini kan sangat luar biasa nih. Boleh minta kunci sukses seperti apa itu Pak Bob? Biar ada jadi bahan apa lah kami kan gitu. Atau ada adik kami bisa ke depannya macam mana. Ini ikut langkah Pak Haji ni bagus nih gitu kan. Sebetulnya kita itu biasa-biasa saja. Cuma orang menilai luar biasa. Ya mungkin dengan ketekunan dan keyakinan kita jadi begini. Saya jadi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2009 sampai 2014. 8 bulan saya di sana, pindah ke Meranti. Pindah ke Meranti, bulan 10 saya nyalon wakil bupati. Diminta oleh Pak Rospian mendampingi. Calon wakil bupati kalah, ya udah. Berarti memang tak mau jadi wakil bupati. Belum mau lagi. Jadi memang perlu ketekunan dan kerja tulus. Yang penting apa yang dilakukan kita itu harus ikhlas. Kalau dengan ikhlas kerja pasti akan menuai keberhasilan. Tapi kalau kerja dengan mengharapkan, susah untuk mendapatkan keberhasilan. Gitu. Itu memang bagi saya itu sangat penting. Lepas itu doa dari orang tua. Kita minta izin sama orang tua. Sejarah saya nyalon kepala desanya nggak dikasih. Karena apa? Karena nggak diizinkan orang tua. 2 kali nyalon kepala desa, 2 kali gagal. 2 kali gagal. 2 kali gagal. Kepala desa gagal lu. Jadi itulah. Rupanya ditarik dari semua sejarah itu, pengalaman itu, memang dukungan. Minta doa orang tua. Mak, aku baru nyalon, saya mau nyalon bupati. Gimana mak? Senyum aja mak saya. Senyum. Wah ini loh, rupanya jadi bupati. Nah, memang liku-likunya memang berat dan harus sabar menghadapi orang Meranti yang bagaimana bentuknya, caranya semua memang harus sabar. Dan dengan sabaran ya, dengan ikhlas dan sabar, ini jadinya Bupati Meranti yang katanya arogan, katanya yang macam-macam lah. Tapi itu memang sampai telinga Pak Haji lah, yang kalimat-kalimat yang tak bagus tuh Pak Haji. Banyak. Tapi tetap inilah Pak Haji. WA saya 24 jam, handphone saya 24 jam, sudah 21 tahun nggak pernah ganti-ganti. Ini macam-macam bentuknya, yang maki-maki, yang menyanjung, yang macam-macam. Lantak lah situ, apa kata orangnya dah. Bagi saya harus tunjukkan dengan kerja. Kalau dulu saya anggota dewan, saya tunjukkan dengan berbicara, karena saya digaji untuk berbicara. Nah hari ini saya tidak lagi berbicara, tapi dengan kerja. Hari ini visi misi Kabupaten Kepulauan Meranti sudah dimasukkan dalam RPJMD, sudah diketuk palu, sudah menjadi sebuah perda. Saya tidak lagi bicara lagi, tapi saya bicara kerja. Gitu. Berarti memang langsung. Kalau dulu masih anggota dewan, Pak Haji memang bicara aja. Setelah jadi bupati, ya langsung bergerak, langsung action Pak Haji ya. Dan sekarang sudah masuk 10 bulan Pak Haji. 10 bulan, tanggal 10 bulan ini sudah mulai ada gerakan yang seperti apa Pak Haji? Ya,
mungkin semua masyarakat sudah pada mulai merasakan. Hari ini walaupun APBD 2021 itu bukan saya yang ngetuk, bukan saya merencanakan, tapi saya bisa ambil dari semua yang sudah ada. Yang saya yakin dan percaya, ini kan visi misi saya itu saya sudah bawa ke Kejaksaan, ke Polres, ke Polda, ke Kejati, ke BPKP, dan yang terakhir saya sudah bawa ke KPK. Visi misi ini untuk membangun kepercayaan diri saya bahwa visi misi saya itu tidak salah. Dan alhamdulillah terakhir di KPK ditunjuk ajar semua di situ, langsung ke Kementerian Dalam Negeri clear. Dan dengan adanya yang 2021 diketuk akhir bulan 11, walaupun kita perlantikannya tanggal 26 bulan Februari, tapi saya bisa merubah itu. Yang sifatnya yang memang yang bisa dirubah. Alhamdulillah, sekarang Meranti, kalau kita berbicara Meranti maju, cerdas dan bermartabat, mungkin masih agak terselit negara tentang menuju majunya. Maju, konsep saya dulu kan masukkan kunci mobilnya, kita sudah sampai ke Pekanbaru. Kalau sekarang kan belum, langsung capal laut. Capal laut, belum ada apa-apa. Karena saya belum bisa ngomong apa. Dan kemarin kita sudah sampaikan dengan Pak Gubernur bahwa saya mau ambil alih jalan Ali Mekikip itu. Ali Mekikip itu aja. Kuncinya maju kan di situ. Kuncinya maju Meranti itu di Ali Mekikip itu. Akses untuk betul. Jadi kita menggunakan Ali Mekikip itu untuk perkembangan ekonomi Meranti. Nah ini yang masih sekarang terlambat, masih terbatas. Kita sudah ketemu dengan Pak Gubernur, kita sudah surati Pak Gubernur, sudah oke dan deal. Nah ternyata ini bisa berubah. Rupanya provinsi belum mau memberikan jalan Ali Mekikip ke kita. Karena pada waktu itu konsep saya itu saya harus, kalau saya mengandalkan APBD, ini gak clear di Meranti. Saya harus utang yang di Bank Rio Kepri, tentu dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Nah, kita sudah lobby. Nah, insya Allah nih nanti utangnya dapat. Nah, ini yang jadi masalah. Rupanya Ali Mekikip tak bisa kita ambil. Tetap diambil alih sama provinsi? Iya, diambil. Nah, tahun ini kita kecewa. Kita cuma dikasih 4-16 miliar. Yang seharusnya itu dikerjakan untuk menerobos jalan itu 200 miliar. Kurang lebih 24 kilo. 24 kilo tuh. Nah, seharusnya ini terjadi, baru konsep Meranti Maju itu jadi. Maju, masukkan kunci mobilnya, bukan kunci motor. Kalau kunci motor sekarang udah bisa kita ke Pekanbaru. Itulah overskip lah. Naik sini. Sampai juga, cuma itulah. Tidak efisien. Nah, konsep saya maju itu masukkan kunci ke dalam mobil, kita berangkat ke Pekanbaru. Kata buka pintu, udah sampai belum? Ya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi 24 jam orang keluar masuk di Kabupaten Meranti. Tapi ini masih tetap diusahakan Pak Ji? Ya, masih tetap diusahakan. Kapal laut itu sampingan saja. Jadi semua nanti, kita sudah pinjam uang, perkiraan kita nanti kita akan dibantu 200 miliar. Itu untuk menyelesaikan dari Rangsang pesisir menuju Rangsang itu 40 kilo. Itu 150 miliar. Satu jalan itu aja. Jadi nanti semua. Jadi kita nanti dari Meranti ini ke Ingsit, nyebrang ke Pecah Buyung, langsung ketanya sama. Akhir 2022 kita sudah bisa sampai muter ke sini semua. Itu konsep kita. Dan itu insya Allah dapat terwujud di akhir 2022. Clear Pak, semua urusan Meranti. Nah itu konsep membangun Meranti Maju. Nah ada yang dalam perjuangan menuju ke Ingsit, itu clear. Lepas itu jalan Trubi, ini langsung ke akhir ya. Nah nanti kita kayak gitu itu konsep maju. Semua terkoneksi. Jadi dengan adanya infrastruktur ini selesai, nanti semua pertumbuhan ekonomi di Meranti itu akan meningkat. Hasil-hasil kebun itu dapat dijual. Udah pokoknya bisa dijual ke Batam, bisa dijual di Pekanbaru. Musim durian hari ini kita bisa jual durian kita di Pekanbaru. Semuanya petik pagi, petang bisa jual. Dan harganya akan lebih sejahtera lagi. Tidak 25.000, tidak 30.000.
Nah, sempena hari ulang tahun Kabupaten Meranti yang 13 Pak Ji, banyak acara-acara Pemda membuatnya untuk menyenangkan masyarakat nih. Kalau biasa nih, apalagi tadi pagi mungkin Pak Bupati ikut serta ada di acara-acara santai Pak Ji ya. Kira-kira apa lagi momen-momen untuk ulang tahun Meranti Pak Ji? Ya kita ada, terus terang saya katakan, tadi saya sudah pidato juga di depan, kalau bicara ulang tahun Meranti, tadi kita sudah pidato di depan masyarakat, bahwa kegiatan-kegiatan ini tidak menggunakan dana APBD, murni dari patungan-patungan, dari kawan-kawan OPD, kawan-kawan dinas, dari perusahaan, itu yang bantu. Berarti ini tidak mengeluarkan kegiatan-kegiatan sepenari ulang tahun Meranti ini tidak mengeluarkan dana APBD, nggak ada. tapi patungan dari Betul. Bingkisannya, tapi kalau panggungnya tetap pakai menggunakan. kalau itu lain lah kan. Panggungnya, ya. Di situ tadi ada 5 biji motor dan ratusan. Dan itu udah terbagi tuh. Udah semua. Jadi memang kapan kita menggunakan dana APBD pada waktu nanti Meranti berselawat. Nanti insya Allah yang seharusnya dilaksanakan tanggal malam 19, besok akan dilaksanakan insya Allah kalau tidak dilaksanakan tanggal malam 22, malam Kamis. Malam Kamis. Meranti bersolat. Ya, nah, hitungan saya tuh nanti akan hadir itu paling sedikit itu 10.000. Jadi Pak Bu sempena selawat Meranti berselawat. Meranti berselawat 10.000 yang akan hadir dan tamu undangan nanti dari Habib. Ya Pak ya? Ya. Habib. Dari Habib sendiri nanti akan datang muncul grupnya itu 25 orang. Dari Habib itu muncul lagi grup 25 orang. 25 orang nanti yang akan datang kemari. Ini untuk bagaimana supaya Meranti itu menuju ke religi kayak gitu. Berarti tak ada lagi undang-undang artis gitu. Tak ada lagi. Kemungkinan bisa. Bisa juga. Bisa, tidak ada masalah. Aja. Yang penting wajar-wajar saja. Wajar saja. Jadi kita tidak ada masalahnya itu. Yeah. Nah, kita membawa arah perubahan. Perubahan. Ya, mudah-mudahan ini kalau nanti misalnya masyarakat semangat, ayo diteruskan. Oh, ini jangan undang-undang Habib nggak sedap. Ya, gimana kita? Iya, maklum lah kan, ngomong banyak lah pula gitu. Namun sempena ulang tahun nanti ada tamu dari Habib tadi dan kita akan melakukan kondisi kampung Pak. Betul, ya? Tetap ya Pak ya. Dan itu dilibatkan semua SKPD tuh. Semua SKPD. Dari organisasi-organisasi luar ke kampung? Ya silakan. Nah, nanti kan satu OPD itu saya jatahi 300 bungkus makanan. Kayak gitu. Karena kita tidak menganggarkan, tidak ada dana APBD. Ini saya suruh semua kawan-kawan OPD, ayo sedekah. Nah itu momennya memang di halaman kantor bupati semua. Betul sekali. Nanti warga datang. Kemungkinan kan warga datang kan pada asar. Orang sudah mulai datang tuh. Sudah mulai duduk. Karena kalau duduk gitu langsung nggak ketemu. Ini nanti dari awal udah datang. Siapa yang datang pagi duluan ya pasti duduknya di depan. Nah, itu. Pak Haji ini awet muda kan Pak? Awet muda. Pasti usia panjang, apa ini mau nanti tahu betul. Umur Pak Haji sekarang berapa Pak Haji? Saya 49. 49 tahun lah. April besok 50. Udah tua. Udah tua. Tapi segar, fresh wajah Pak Haji ini. Kadang itulah. Salut lah nengok Pak Haji pokoknya. Dalam hal ini Pak Haji, ada tidak kendala yang dihadapi Pak Bupati selama menjabat sebagai bupati? Oh, banyak sekali kendala-kendala. Banyak kendala. Ya, banyak sekali dan itu bisa berupa materi, juga bisa berupa ini masukan-masukan dari warga yang maunya membangun Meranti, anak honorer, jangan diputus hubungannya nanti bulan 12. Itu satu kendala yang sangat kesakannya tuh luar biasa. Terkait masalah anak honor tadi. Iya, kita ada anak honor 4.379 orang. 4.000 lebih. Jadi kita menganggarkan setiap tahun itu 70-80 miliar untuk anak honor. Menurut pendapat saya, ini perlu kurangi. Direvisi lagi lah. Ya, dikurangi. Tapi memang kita harus beresiko, harus siap di demo. Ya silakan demo, nggak apa-apa. Nah itu Pak Haji siap tuh Pak Haji? Oh iya udah, pokoknya kalau mau demo ditunggu nanti demo. Nah, Kalau mau bagaimana, silakan, nggak masalah.
kebijakan saya mungkin agak sedikit frontal dengan kebijakan yang lama. Kalau menurut pendapat saya harus menggunakan duit APBD yang masyarakat percayakan dengan saya harus semaksimal mungkin. Nah, Meranti kali ini, tadi kan Meranti menuju maju, Betul. Meranti cerdas ada, Oh, Meranti cerdas, cerdas ada. Pada sekarang 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 berarti akan lahir 5.000 orang sarjana dari Meranti. 20 orang dokter umum dan 20 orang dokter spesialis. Dan itu di beasiswa Gratis dari kita. ya? Untuk S1 kita bantu 5 juta. Dan ini udah berjalan Pak Haji? Udah, ini udah untuk APBD perubahan kita sudah bantu kan. Sudah berjalan program Pak Haji tentang membeasiswa gratis kepada sarjana-sarjana. Betul, ini untuk tahun ini mudah-mudahan ini kalau telat pun nanti bulan 1 udah kita bisa bayarkan ke anak-anak yang kuliah. Tapi ya yang gratis itu biaya kuliahnya. Betul. Kalau masalah makan, minum, tempat tinggal itu pandailah. Itu dia langsung ditanggung pula. Jadi kalau di tebing tinggi, misalnya kampusnya kampus STI apa? Stay. STI yang Panji Saril itu 3 juta kan? Itu kita bayar full. Anak Meranti tinggal datang aja ke situ, kuliah semua free. Dan tinggal kita hapus. Setikipnya Pak Pasiran. Sedikit Pak Pasiran ya? Ya, yang di Belitung semua di sini. Semua free. Ini Tapi yang kita kuliahkan wajib sarjana S1. D3 kita tidak. D3 tidak ada. Cuma S1 aja. Siapa nak kuliah S1 ya silakan daftar. Di dalam maupun di dalam Sumatera maupun luar Jawa, di Pulau Jawa. Semua kita bantu 5 juta. 5 juta bantuan kita. 5 juta satu ya. orang. Betul. Ini kita besok nih saya mau mungkin lagi nunggu waktu. Kita mau ke Jogja, ke UII, kalau UKM sudah, UII, UMY, Ahmad Dahlan, ada beberapa anak Meranti di situ. Kita mau MOU ke sana. Nah itu untuk Meranti cerdas. Meranti cerdas itu 5.000 S1, 500 master, 200 orang dokter. Itu diperhitungkan 1 tahun itu akan mengeluarkan uang itu 20 sampai 30 miliar. Dalam setahun Pak Haji? Ya. Itu untuk pendidikannya. Berarti tinggal nunggu waktu. Ketika selesai, yuk balik kampung, bantu Pak Haji. Wajib. Nanti sudah diaturkan bahwa Meranti butuh sarjana pertanian sekitar 300 orang. Ini kuliahnya gitu. Butuh sarjana perikanan 500 orang. Nah, butuh tenaga sarjana teknik sipil itu 100 orang. Butuh sarjana teknik jembatan itu 50 orang. Butuh teknik pelabuhan, lepas itu pantai, semua ada. Teknik industri, semua kita pilih-pilihkan. Jadi anak Meranti, tapi nanti mulai 2022 ini, yang kita mau arah-arahkan. Mulai Januari lah nanti. Ini kan mau ada ke akhir tahun. Dan ini udah mau seksi. Kita sudah panggil semua kepala-kepala sekolah SMA, Meranti. Ini udah, kita tinggal jalan aja. Kita siapkan. Baik. Itu untuk Meranti maju, untuk Meranti maju cerdas. Nah, 500 saja dan 200 orang dokter. 200 orang dokter. Ini yang paling penting. Meranti SDM sangat rendah. Pegawai negeri kita, Pak, ada 3.200 lebih pegawai negeri. Maaf, itu yang S3-nya cuma 1 orang. Siapa? Kamsul. Sekarang yang menjabat sekda. S3 tuh aja. Pertanyaan kita, Kamsul orang mana? Kamsul orang Pekanbaru. Kamsul orang Pekanbaru, begitu dia tidak jadi sekda, berarti pegawai negeri kita semua tidak ada yang S3. Cuma S2. Berapa S2-nya mau tahu, Mas? S2 di Meranti itu pegawai negeri 163 orang. Kita sangat ketinggalan. Nah, ini padahal ujung tombak. Dan itu Pak Haji dah nyimak betul lah tentang apa tamatan-tamatan pegawai Pak Haji. Nah, untuk S2 kita bantu 15 juta setiap tahun. S2 setiap tahun 15 juta. Nah, untuk S3 kita bantu 25 juta per tahun. Ini pegawai-pegawai kan saya sudah perintahkan semua. Ayo semua sekolah. Ini ada anak Meranti, anak Tanjung Sama, namanya Robert. Kemarin dia lulus S3 di UGM. Yang pegawai itu Haji? Ya, udah beda dia. Aku gak mau dia di UGM, aku minta dia tuh ke Jerman.
Jadi 200 juta satu tahun. Dan itu ditanggung semua Iya. Iya, pula Jerman. Kita minta dia ke Jerman, S3-nya Jerman. Nggak ada main-main. Iya, betul. Nah tapi balik kampung ya, tak balik Iya, kampung. betul. Bayar 100 kali lipat. Itu aja. Kedepannya betul. Dokter-dokter kita besok, ini lulusan dokter mungkin 6 tahun ke depan baru ada lahir 20 orang dokter umum, 20 orang dokter spesialis. Nah target kita ini besok, orang ini semua balik kampung. Ketika ada orang luar menanti yang ikut juga Mau kuliah, silakan. silakan dia. Yang penting balik kampung, balik ke Meranti. Nanti. Kalau dia tidak balik ke Meranti, bayar dan balikkan duit 100 kali lipat. Wajar, itu wajar. Nanti semua ada MOU-nya, ada perjanjiannya. Iya. Ini untuk bagaimana mewujudkan kita Meranti cerdas. Nanti guru-guru semua kayak gini semua. Nah, dari tingkat kesehatan gitu, Pak Haji. Wah ini. Ini luar biasa nih, Pak Haji. punya apa program juga, Pak Haji nih. Iya. Dengan KTP, tersenggol masuk pagi di balai bisa kan? Bawa KTP bisa buat rumah sakit balai, Pak Haji. Betul sekali. Ini memang langsung orang bercerita nih, Pak Haji, Ya. ke kami gitu kan. Pak Haji sekarang nih, Pak sekarang dengan KTP aja sudah bisa buat kalau ke balai. Pekanbaru gitu juga gitu kan. Betul sekali. Betul. Kita kalau bicara masalah kesehatan di Meranti ini penduduknya 100% sudah saya jaminkan kesehatannya. Maaf, ibu hamil, anaknya di dalam kandungan sudah saya jamin berobatnya. Sekarang di Meranti pokoknya orang semua sudah enak. Cuma kalau dia malas berobat, ini yang Itu legit lah tuh. Kalau ada lain malas berobat. Meranti di wilayah Kepri yang kita sudah MOU itu Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun tuh, Pak Haji. Itu kalau ada orang Meranti misalnya nelayan, buruh di sana berobat, ya tinggal bawa KTP-nya ke rumah sakit Karimun. Gak ada masalah. Clear, Pak? Clear tuh, Pak Haji. Kalau tidak ada bisa cukup bawa KTP saja. Cukup bawa KTP. Nah, kalau di Pekanbaru dan Batam itu awal Brus Group. 206.000 penduduk Meranti udah saya jaminkan kesehatannya di awal Brus Pekanbaru Group dan awal Brus Batam. Asal nampak logo Albrus bisa juga ya. Bisa masuk. Grup ya. Di Riau dan Kepri itu ada 8 rumah sakit besar awal Brus Group. Iya. Kita tidak mau meletakkan yang kece-kece tamu. Iya. Jadi ini kesehatan dari Pak Haji. Nah, kalau kita cerita kesehatan tadi, misalnya kita di awal Bros, jangan ujung-ujung langsung ke rumah sakit itu bawa ke awal Bros. Kita misalnya ada klinik, Iya. misalnya misalnya di Pekanbaru di Panam, cari klinik di Panam dulu. Emangnya sakit apa? Iya. Kalau cuma demam jangan langsung ke awal Bros. Itu kadang-kadang kalau sebesar ada demam sedikit bawa Albrus. Tidak ada begini, misalnya tetap kepada klinik yang terdekat. Nanti klinik terdekat itu akan memberikan rekomendasi rujukan bahwa ini harus ke awal Bros Pekanbaru. Berjenjang lah sedikit kalau ibu sakit tuh kan gitu Pak Haji. Nah, mungkin Sedikit langsung demam panas langsung bawa ke rumah sakit, wah lama. Tidak. Iya. Cuma kita sudah jaminkan di Rohul awal Bros Rohul. Itu. Nah ini kita lagi mau ke Dumai, Bengkalis, Siak, Pelawan semua. Dan itu langsung Pak berarti yang terjun ke Ya, lapangan tadi. karena saya MOU-nya, kepala daerah MOU dulu. Iya. Nah nanti baru dinas terkait. Kita sudah jaminkan masyarakat nanti. Jangan nggak ada, jangan tidak berobat. Kalau tidak berobat, ya kita berarti bayar ke BPJS. Iyalah. Baik Ini cuma ada jadi. 1 tahun bisa sampai 25 miliar. 19 sampai 25 miliar. BPJS tuh. Iya. Ini bukan sedikit-sedikit duit. Bagi saya tidak ada masalah. Karena setahu saya waktu saya jadi dewan, saya tahu persis permasalahan warga Meranti. Dewan Kabupaten atau provinsi? Dewan Kabupaten sampai ke Dewan Provinsi. Ya. Saya tahu persis. Jadi memang ya masyarakat Meranti memang itu yang dibutuhkan. Jadi sekarang tidak ada lagi orang di Meranti itu stunting ke depan. Semua sudah clear, Pak, sudah sehat semua. Udah jangan lalai-lalai lagi. Iya. Kita sudah siapkan. Begitu Bupati punya program yang begini, tinggal masyarakat bagaimana namanya tadi edukasi, Pak, pendidikan. Ya. Begitulah kemudahan program-program Pak Haji untuk membangun negeri Meranti ini.
Ya Pak Haji ya. Ya. Dan sekarang pun KTP sangat mudah betul. Walah. Nikah aja tak ada KTP langsung tuh. Iya ya. Betul. Sekarang enak meranti. Ya maaf, kotornya sekarang meranti kalau bicara masalah pelayanan publik, dia meranti itu hari ini anak umur 16 tahun, begitu dia umurnya malamnya 17 tahun, pagi sudah dapat KTP. Wah. Semua sudah direkam. Ini bos melahirkan ya? KTP yang bukan nak? Kia. Kia. Nah, dan kalau anak baru saja melahirkan istrinya, berarti sudah dapat Kia dan sudah dapat akte kelahiran, kartu keluarga baru. Dan itu tak ada biaya Pak Haji ya? Nah, gratis. Kalau ada bayar lah Pak. Pecat sama aku. Kemas lah. Nggak ada. Dan itu bayar 1 hari. Kalau dia bayar dan lewat 1 hari pasti saya pecat. Nggak ada. Nggak ada tuh. Bupati Meranti itu Memang iya, di kalangan Pemda Meranti ini ketika saya Pak Haji ini luar biasa ini. Oh gitu? Iya Pak Haji. Pak Haji kalau ya kerja kan gitu. Yang mamanya kalau saya sikap pindah. Haji. Jadi KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, innalillah, lapor, dapat surat akte kematian. Iya. Jadi mengapa harus begini? Pengalaman saya sebagai wakil rakyat dulu, masyarakat Meranti mau ngapa-ngapa karena terbentur masalah administrasi. Anaknya mau ikut PON, tidak ada akte kelahiran. Bagaimana? Ini nggak bisa. Ini ke depan lagi program kita Pak, masalah nikah masal nih. Oh nikah masal. Sidang isbat ya? Orang Meranti ini orang tua ini semua nggak pada usaha nikah. Belum ada usaha nikah untuk dulu ya, jangan yang muda, jangan ikut. Untuk dulu ya. Ini kita sudah anggarkan untuk 2022. Kalau salah kita anggarkan 180 atau 130 kayak gitu juta. Ini untuk semua Pak. Jadi Meranti nggak ada lagi. Saya yakinkan penduduk Meranti sudah tidak ada di rumahnya tuh, misalnya ada yang ketinggalan. Semua saya yakinkan clear. Jadi tidak ada lagi alasan warga Meranti tidak mendapat apa-apa. Pasti dapat. Porsinya sudah dapat masing-masing. Itu Meranti. Akte kelahiran dapat. Sah. KTP dapat. Buku nikah KTP dapat. KTP suami istri. Kartu keluarga suami istri. Nah, kartu keluarga mertua, kartu keluarga orang tua, semua sudah bisa. Nggak ada Pak. Mau apa? Mau berobat sakit apa? Mau jantung, mau apa, semua sudah. Nah, nggak ada masalah. Yang jadi masalah sekarang cuma satu aja. Mengerti tidak masyarakat dengan program ini? Mau tidak dia misalnya menjaga kesehatannya, lemas-lemas datang ke puskesmas. Aku minta vitamin Pak Dokter, lah kan sudah bayar. Betul. Jangan lemas-lemas, kita ngomong ya makan yang apa, kita tinggal pergi ke rumah sakit, ke puskesmas. Pak Dokter, aku nih lemas-lemas nih, cek aku dong. Aku minta vitamin, dikasih. Kalau tidak dikasih, kita yang rugi. Iyalah. Dan kita kan bayarnya per bulan, bayar terus. Nah kita nggak periksa-periksa ya, orang itu ya, obatnya nggak habis-habis, begini terus ya. Semua sudah clear Pak di Meranti. Nah ini saya yakinkan bulan 12 ini, ya harapan saya itu KTP 100%. Sekarang posisinya 92% KTP. Kartu Kia juga target saya siap. Jadi anak Meranti tidak ada lagi Pak yang namanya tidak punya Kia. Pokoknya harus dapat tuh. Terus masalah akses jalan kita kondisi sekarang ini Pak Haji, menurut pandangan Pak Haji itu akses jalan mana? Yang mana? Yang dibuat one way itu Pak Haji. Karena banyak masyarakat karena kebijakan Pak Bupati ini tentu ada ini sebab gitu kan, kita buat ini biar rapi, tertata atau gimana. Tentu ada masukan apa ya begini tapi tetap aja jalan. Ya Pak Haji. Wajib Pak. One way itu wajib dilakukan Meranti. Kalau sekarang kan masyarakat tahu tak tuh. Saya kan udah terpilih jadi bupati. Dan hak saya untuk bagaimana Meranti ini. Betul. Mau saya buat cendol, mau saya buat apa coba sekarang. Ini tanggung jawab saya. Betul, tanggung jawab bupati. Nah, karena kalau ini tidak lakukan, saya yang rugi. Iya. Dan saya dinilai gagal membangun Meranti. Misalnya Meranti maju sudah,
cerdas sudah, bermartabat. Meranti bermartabat itu semua orangnya mau diatur, rapi. Misalnya maaf jalan. Sekarang kan kita kan kalau orang balik ke rumah bilang apa Meranti itu tak perlu berubah. Aku mau balik kampung malah aku berantakan. Lepas itu apa kata Tanjung Pinang? Meranti kita bisa diatur ya. Itu standar Pak. Tapi apa kata orang yang dari luar negeri masuk ke Meranti Pak? Orang Malaysia, Singapura. Meranti itu bandar koboi. Tahu bandar koboi? Kota koboi. Kotanya itu semrawut, nggak diatur, dilepas gitu aja. Mau lewat sini, mau lewat sini, mau lewat sini, silakan. Nggak teratur Pak. Nah untuk menuju Meranti bermartabat, supaya orang datang ke Meranti itu tenang, nyaman. Saya bicara jalan, saya bangunlah keluarkan peraturan Bupati nomor 5 untuk bagaimana one way. Nah supaya dia berjalannya bagus, ini terarah, terukur, tingkat kecelakaannya kurang, kayak gitu. Jadi semua kayak gini kita buat. Nah begitu nanti orang luar datang ke Meranti, wah Meranti sudah berubah lah bro, Meranti sudah teratur, ada perubahan lah di jalan. Bagus. Parkirnya di sebelah kiri semua, ini tidak. Parkir kiri kanan. Supaya apa cuma ada orang lewat? Ada biasa separuh tengah jalan, letak. Itu biasa ibu-ibu biasa tuh. Nak cepat pergi kedai singgah. Letak jalan sampai terapa lewat. Tidak juga. Sebetulnya karena tidak ada yang mengaturnya, makanya dia taruh aja situ. Ada kunci ambil dah. Nah, taruh orang parkir tuh dibalik-balikkan tuh. Jadi sebetulnya ini kalau ini nanti diatur nanti ke depan. Coba lihat kalau misalnya ada pagi Senin tuh masuk jalan. Contohnya kasus depan Asia Baru. Ya. Kan ada bus itu. Kanannya kosong semua. Hati-hati tuh kalau misalnya nggak kosong. Pasti aku sanksi tuh kepala dinasnya. Kalau tak aku ganti tuh taruh di Tasik Putih. Tasik Putih. Bulan. Saya tuh mau main-main. Iya. Bagi saya kan kasih waktu itu 3 bulan. 3 bulan ini harus ada perubahan. Tapi memang butuh proses aja ya. Ya betul. Ya tapi kan saya nggak mau lama. Saya merintahkan orang jaga di situ, ngapain harus merintahkan lama-lama dikasih banyak pekerjaan yang menunggu orang itu semua. Saya mau 3 bulan. 3 bulan sudah clear, nanti pasang rambu-rambu aja. Udah kalau misalnya masih bandel, nanti kita lapor ke Pak Polisi. Ke Pak Polisi yang bandel ya udah ditilang aja. Iya. Tak mungkin kita jaga di jalan. Tapi masyarakat udah mulai paham aja. Iya. Mulai paham dengan one way ini. Iya. Salah satu mungkin ide program Pak Haji ini supaya bermartabat tadi ya teratur, diatur lah, namanya diatur lah. Ya. Mengapa ini harus kita lakukan supaya orang datang dari luar itu wah mantap nanti rapi, nyaman, dingin, enggak. Ini aku lagi ada satu lagi nih mau yang saya kerjakan. Nah, apa tuh nih? Nanti biasanya lain lagi. Lain lagi. Sisi lain tuh. Ya, nanti memang ada ini untuk kebaikan Meranti supaya Meranti bermartabat itu memang betul-betul terwujud. Supaya orang datang ke Meranti itu bagus, Meranti mantap, dingin, nyaman. Nah, begitu orang datang dari luar Meranti itu merasa Meranti itu nyaman, orang Meranti itu enak, orang akan berinvestasi ke Meranti. Itu kuncinya. Betul. Orang akan investasi, tapi kalau nggak bisa diatur gimana mau? Gue pikir 10 kali. Oh, anak mau investasi sini. Kita berharap pertama orang kita yang sudah kerja di luar-luar, sekarang investasinya malah ditarik dari sini. Karena di sini tidak ada harapan. Nah, kita mau itu yang mau kita atasi. Terus kalau masalah ngopi di warung kopi anak-anak boleh? Masih boleh ya? Boleh, kenapa? Ya masih pengen aku ngopi di warung kopi silakan. Anak-anak muda, ayo monggo di kedai kopi. Nggak apa-apa kita. Terkait kopi nih Pak Haji. Nah, ini Pak Haji ini bawa balik dari mendapat anugerah. Biasa. Doanya warga Meranti itu. Doanya warga Meranti. Mendapat anugerah ya di Jakarta. Ya. Bupati itu tidak ada apa-apanya, Pak. Kalau tidak ada doa dan dukungan dari kabupaten warga Meranti. Kita sekarang kopi itu Pak nomor 1. Lagi digincar-gincar Pak ya, lagi marah-marah betul ya. Dan kita punya lahan potensi besar sekali di Pulau Rangsang. Ada kurang lebih sekarang kita baru ada 1.800 hektar. Nah, ini yang sudah ditanami kelapa ada kurang lebih 6.700 hektar. Nah, ini yang mau kita tanami semua. Supaya Kabupaten Kompol nanti kalau seandainya nanti ada 8.000 hektar, berarti Meranti itu 8.000
8.000 hektar itu 1 hektar itu cukup 1 hektar itu 800 kilo kopi. 400 kilo ya. 800 kilo kali lah 8.000 hektar. Nah, itu dihitung-hitung itu 1 bulan itu transaksinya itu kurang lebih 7 miliar. 7 miliar tuh Pak Haji. Iya. Nah, ini yang harus kita kejar Terus Pak Haji ya. supaya Meranti ini ke depan lebih bagus lagi. Orang mau datang ke Meranti, mau investasi, masalah kopi, masalah apa semua. Nah, saya juga memberikan kesempatan kepada para PNS dan honorer. Honorer dan PNS Meranti kurang ada 7.000 orang, 7.500 orang. Nah, ini jam 10 sampai jam 11 wajib di kedai kopi. Silakan nongkrong di kedai kopi. Jam 10 sampai jam 11 wajib. Bagi Ya. PNS dan honor ya. Iya. Ya Pak Haji ya. Ini saya persilakan minum nongkrong di kedai kopi. Tempat terserah lah. Ya. Paling enggak. Jadi harapan saya itu mengapa dia harus nongkrong di kedai kopi? Bagi saya itu bukan sekedar nongkrong, tapi kopi break. Kopi break pegawai yang di kedai kopi. Kerennya kalau diperhatikan kedai kopi. Apapun bentuk rapatnya saya, kalau tamu saya datang, pasti saya bawa ke kedai kopi jam 10 sampai jam 11. Nah, harapan saya pada ini terjadi perputaran ekonomi. Kalau pegawainya 1 orang itu menghabiskan kopi 10.000 dalam 1 hari, berarti ada transaksi satu hari itu 70 juta. 70 juta 1 hari. Berarti kalau 30 hari itu, bayangkan 2,1 miliar Jelas lah. transaksi putaran ekonomi. Nah, ini orang kan nggak tahu. Saya waktu membuat kebijakan ini kan langsung dari provinsi langsung itu apa Bupati Meranti gitu, harus karepku aja lah. Iya. Suka-sukaku lah. Iya kan, betul. Ini kan putaran ekonomi. Aku nggak bisa Pak. Cara orang berbeda ya Pak Haji ya. Tapi kalau seandainya pada waktu itu tidak saya keluarkan kebijakan itu, mungkin kedai kopi akan pada tutup. Dirahsia, sikit-sikit dirahsia. Lah orang berlari semua lah. Jelas lah. Kalau kedai kopi tutup, lah siapa yang jual lontongnya? Siapa yang jual pecelnya? Siapa yang tukang ngantar-ngantar kedai kopi air minumnya? Itu kan semua warga kita. Kita mau bantu apa? Kita nggak punya apa-apa. Kita cuma kebijakan aja yang kita punya. APBD udah diketuk. Iya. Kita mau ngomong apa? Mau buat apa lagi ya? Nggak ada. Kebijakan aja yang kita harapkan. Masyarakat mendapatkan kebijakan yang bagaimana bisa tidak mempersulitnya. Tapi tengok nanti 2022. Ini langsung Pak Haji yang ketuk nanti. 2022 kita sudah siapkan semua. Tapi nanti konteksnya yang berbeda ya. Siap. Dan harapan Pak Haji untuk kalangan kaum muda nih Pak Haji, Ya. kira-kira apa masukan Pak Haji kira-kira? Anak-anak muda jangan takut lagi di Meranti mau buka usaha. Kita sudah ada pelatihan Membuat kopi? bukan. Semua sudah ada. Udah ada ya? Kemarin kita sudah latih 30 orang peracik kopi. Oh, peracik kopi. Ya, dari- yang juara 1 anak Tanjung Sama. Hmm. Nah, gitu. Ini sudah semua kita latih. Ayo kalau nanti ada semua mau masukan apa anak-anak muda mau kerja, tinggal nulis saja. Anak-anak muda tinggal ayo. Nomor handphone saya 24 jam. Dan tak pernah ganti-ganti nomor saya. Saya berikan kesempatan setiap pidato kemana-mana, ini nomornya Bupati disimpan. Nggak ada. Iya, iya. Orang pada nomor baru seminggu tutup ganti. Aku nggak mau. Pak Haji memang ini ya dia dulu. Ya, dari anggota dewan, dari pertama DPR pun nggak ada berubah-berubah. Siapa orang nak WA lah. Pasti nggak pakai namanya pun aku telepon angkat aja. Hmm. Tapi memang terus terang kalau anak-anak muda kita berikan kesempatan. Ini untuk 2022 kita berikan kesempatan 1.000 lebih orang untuk belajar bagaimana menjadi pengusaha muda kreatif. Hari ini kita 500 anak muda yang lagi dilatih menjadi pengusaha muda kreatif. Anak-anak muda nggak perlu bangun toko, cukup kita siapkan toko online. Semua dengan online. Ya, dengan online. Nah sekarang siapa yang bisa menguasai media online, dia yang akan jadi orang kaya. Tapi bukan main kucai, Ada percaya. Percaya lagi. Nah, karena anak-anak muda kan Iya. main kucai mainnya. Besok tidak begitu lagi. Nah, apa produk nanti kita lagi siapkan 500 toko online. Ini anak-anak yang akan menjual semua produk-produk nanti lewat toko online.
Kita kemarin ada kerjasama dengan itu ada pelatihan keroncong antar tuh. Nah ini lagi dilatih 500 orang. Nah ke depan di bidang pemuda, olahraga pariwisata, pemuda dan olahraga ekonomi kreatif akan melatih 1.000 orang lebih. Nah ini anak-anak muda, ayo semua. Ini termasuk kayak gini nih. Iya. Silakan. Dan nanti kita akan bantu modalnya. Nah ini kita lagi usahakan bagaimana anak-anak muda di Meranti, pengusaha-pengusaha muda di Meranti, ini pinjam uang di Bank Rio Kepri, bunganya bupati yang 10.000 orang. Ditargetkan ya bisa 10 miliar. Dengan duit yang dipinjam itu ya, ayo bangun usaha. Iya, bangun usaha. Dan ini nanti tetap yang membalikan yang minjam. Iya. Cuma bunganya mungkin ya, bupati yang adalah komisi dari bupati yang ini kita lagi mempersiapkan kemarin kita sudah sampaikan buka usaha tanpa menyewa ruko aja. Betul. Semua dalam HP. Semua dalam HP. Dalam HP semua. Ayo semua mau apa semua bisa. Iya. Nah ini tapi tentu dengan pelatihan dulu. Kalau nggak ada pelatihan saya nggak mau ngasih. Kalau nggak kasih pelatihan, belikan cendol semua kan ya. Ya, kalau dia menjadi peracik menjual kopi, kita akan latihkan dulu dia meracik kopi dulu. Iya, dia tahu ya. Jangan tak pernah masak kopi. Tapi jual kopi. Jual kopi. Baik, tahu aja. Nah ini semua Pak, nanti. Ini semua diberi kesempatan kepada kesempatan ke kawan lainnya. Semua saya berikan. Bombong. Ini kamu 10.000 ya. Kalau target saya itu dalam 5 tahun itu 9.500 orang. Iya. Ini kemarin kita pergi ke Kementerian Pak Teten, di Kementerian itu ada koperasi, itu minta kita tuh 15.000 tahun kemarin. Tahun ini. Nah, kita dapat kebantuan itu kemarin 7.000. 7.000 tuh. Nah, satu orang dapat 1.200.000. Saya minta 15.000. Nah, tapi kalahnya anak warga Meranti tidak menguasai. Ya, tidak menguasai gadget. Jadi handphone ini cuma untuk foto-foto, pucai. Foto-foto pucai. Jadi tidak digunakan maksimal bahwa ini bisa menghasilkan duit. Ayo anak-anak muda ini jangan salah gunakan. Ya. Ini sangat menghasilkan duit. Untuk anak mudanya ini main ini kalau keluarga tak sama main. Ayo anak-anak muda ini gunakan semaksimal mungkin. Kalau anak-anak muda bisa mengerti bagaimana gunanya handphone ini, saudara akan menjadi orang kaya. Pasti itu. Ini kuncinya di sini, Pak. Ini bisa kemana-mana, ini dunia. Bisa kemana-mana. Produk dari Jakarta bisa dijual ke Meranti. Iya. Apalagi dari Meranti mau jual semua, putarannya semua di sini. Siapa yang menguasai ini, dia yang akan menjadi raja. Dia yang akan menjadi orang kaya. Yang tidak mengetahui ini, yang kurang mengetahui menguasai ini, ya siap-siap untuk ditinggal. Duduk di rumah lah. Apalagi banyak main kucai. Terus. Jadi kedatangan Menteri BUMD kemarin. Bukan BUMN. Ya, Erick Thohir. Ya, Pak Erick Thohir itu mengunjungi salah satu pabrik sagu. Itu wacana seperti apa tuh? Nah, ini ke depan kita minta kepada Pak Erick Thohir supaya produk sagu ini memang betul-betul bulognya tuh ngambillah sagu ini. Karena sagu adalah pangan dunia, termasuk dari setelah padi kan sagu. Nah, harapan kita supaya sagu-sagu yang ada di Meranti ini, Teporogo ini bisa bermanfaat lebih maksimal. Kalau sekarang harganya cukup murah sekali, ya dengan adanya banyak kegunaan tentu harganya akan naik. Dan itu langsung Pak Bupati langsung membawa Pak RT. Ya kita akan lakukan yang terbaik untuk Meranti. Untuk Meranti ini kita sudah lakukan. Ini ke depan kita mau kemarin saya minta audiensi dengan Pak Presiden Jokowi. Kita audiensi dengan Snack. Saya mau ketemu dengan Pak Jokowi. Oh, nak ketemu Presiden nih? Ya. Nah, Pak Presiden mengutus deputi dari Kementerian Equine Pak Erlangga Hartarto. Kita sudah diskusi jauh persiapan bagaimana untuk mendatangkan, bagaimana bisa ketemu dengan Pak Jokowi, bahwa Meranti masalahnya bla 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 kayak gitu. Udah tinggal nunggu waktu-waktunya aja. Kemarin dengan Ibu Tenaga Kerja, Ibu Fauzia,
Ibu Fauziah akan membawa kapal yang bisa orang pelatihan di situ. Karena kita pulau, nanti Ibu Menteri akan mendatangkan kapal yang di dalamnya tempat pelatihan-pelatihan. Jadi anak-anak Meranti yang di pulau-pulau ini, ya datang ke situ buat pelatihan. Nah gitu. Nah, kita udah melakukan pendekatan. Tapi kemarin kita baru bicara. Nah, kita lagi menunggu apa sih. Nah, kalau ini nanti tidak terwujud, nanti kita sampaikan lagi. Karena ini memang, ya kita kan namanya aja kita berusaha. Tapi kalau bicara APBD kita ada clear. Di 2024 masih ada tahapan. Nampaknya wajah-wajah Pak Bupati ini di masing-masing kabupaten sudah mulai hadir Pak Haji. Pengennya Pak Haji ya. Besok Januari saya sudah deklarasi. Januari besok sudah deklarasi untuk maju gubernur 2024-2029. Mengapa saya harus maju gubernur? Menurut pendapat saya tuh ya wajar-wajar saja. Ya. Karena Meranti selama ini tidak dapat perhatian dari gubernur kita. Betul. Jadi Meranti tertinggal. Meranti paling miskin di Provinsi Riau. Badan Pusat Statistik 2020 mengatakan Meranti itu 25,28% miskin. Jadi ada hasil apalah ya. Pak Bupati ya, mau tak mau harus pegang nih. Itu Pak Haji ya? Ya harapan saya begitu. Saya harus bisa rubah Meranti. Nah, dengan adanya saya maju gubernur, insya Allah terpilih, Meranti akan lebih besar mendapat perhatian. Dan itu suatu hal yang wajib dilakukan. Karena apa? Pembagian APBD itu ada indikator-indikator untuk membagi duit APBD. Indikator pertama itu indikator pemiskinan. Riau itu 10 triliun. Tapi berapa datang ke Meranti? Jadi apapun cerita orang, lantaklah Pak Haji. Ya, silakan. Yang penting Pak Haji tetap maju. Iya, itu kita lakukan. Kalau tidak kita ketinggalan terus. Iya. Kalau banyak mengalah. Nggak bisa. Sekarang kita memang harus maju. Tidak ada kata tidak. Kalau saya tunggu 5 tahun, saya di sini 2 periode lambat saya. Iya. Jadi 10 tahun di Meranti, 1 tahun di Riau. Kalau di Meranti itu 1 triliun, di Provinsi Riau itu 10 triliun. Jadi 10 tahun di Meranti, 1 tahun di Provinsi Riau. Dan ini yang harus kita harus ambil ini. Peluang ini harus kita ambil. Mengapa? Kalau tidak ya kita akan terus ketinggalan. Karena Provinsi Riau selama ini kurang perhatian. Bukan tidak perhatian, kurang perhatian. Ya, kita ada kurang jodoh gila. Kurang jodoh gila. Oh, udah jodoh perang muda. Kalau ini kan bicara perang nih kan. Nah, seharusnya kan bicara aturan, indikator. APBD Provinsi Riau itu membaginya itu pakai indikator. Indikator pertama itu tingkat kemiskinan, lepas itu jumlah penduduk, lepas itu luas wilayah. Ini yang paling penting. Memang lo biasa nih basic Pak Haji ini kalau dia bercakap memang lantang. Ah ini kagum masyarakat nanti nih Pak Haji ini lantang deh. Memang apa yang dia sampaikan Pak Haji dia jalankan gitu aja. Hebat Pak Haji. Sekarang nih kita anak-anak muda nggak boleh kendor. Iya. Kita jangan mengaku kita tuh semua tak ada. Ada semua sekarang. Tinggal kita bagaimana kita ini mau atau tidak. Itu aja. Kalau masalah kemudahan pelatihan apa sudah disiapkan sama pemerintah? Mau kemana? Mau apa? Anak-anak Meranti ini masalah pelatihan ini semua, misalnya saya ini lagi 2022 ada pelatihan peternakan ayam. Ini 2022 ini kita mengundang melatih kalau nggak salah 20 orang untuk peternak ayam telur. Selama ini kan orang Meranti kan taunya kan beli telurnya kan dari Solo. Ya, kita masa tak bisa. Kita punya lahan, kita punya warga. Betul. Ini kita dilatih. Ini untuk 2022 nanti satu kelompok itu dibantu 5.000 ekor ayam telur. 5.000 ayam telur ada 2 kelompok. Nah nanti kita akan menghasilkan dalam satu hari itu 10.000 telur ayam. Nah supaya harapannya apa? Harapannya supaya ini nanti semua produk ada yang dimerat ini dari kita. Ini target pertama itu 10.000. Nah target kita itu 12 kelompok.
Oh, kelompok itu aja. 12 kelompok itu 120.000 satu hari. Dan itu program untuk tahun 2000 dulu, ya. Sapi gitu juga. Nih, Sapi. Nah, orang ini dilatih dulu. Kalau belum dilatih, enggak ada. Ya, ini pergi semua orang. Nggak ada. Mati sapi juga ya. Semua. Kedua tak ada pelatihan. Ini yang harus kita, Iya, iya, iya. Nah, dengan adanya duit yang kecil, tapi kalau kita atur dengan prosedur, kita berikan kecakapan pada sebuah kelompok-kelompok ini, saya yakin tidak sia-sia. Dan orang yang menerima bantuan ini 10 tahun nggak boleh menerima lagi. Iya lah, gantian lagi. Itu dia. 10 tahun. Dan ini sapi, kita bantu ke dia. Nanti kalau sapinya beranak, ini kan kita bantu induk sapi. Sapinya beranak, dan umur 2 bulan, kawin suntik. Hamil dah sapinya. Nah, kan terus anaknya Iya, iya. begitu melahirkan, ini pindah ke kelompok yang lain induknya. Ya. Umur 2 bulan, suntik lagi. Suntik. Jadi yang melihara itu dapat anaknya. Jadi pindah. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, induknya itu balik lagi ke kita. Ya. Kita potong, kita jual dagingnya, duitnya kembali lagi. Ini program Pak Bupati ini memang mendongkrak ekonomi masyarakat Semua. nanti. Jadi, ya semua butuh proses. Ya. Ya. Jadi Pak Haji, terima kasih banyak Pak Haji telah hadir di ruang Dora FM nih Pak Haji. Dora Dora FM.